Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudzakkara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair tiwa wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabi minallahi ta'ala. Babun fil muhafadhah alal a'mal. Qala Allah Ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihil amadu faqasat qulubuhum. Wa qala ta'ala wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubihimul ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Wa qala ta'ala wa la takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di dalam bab tentang muhafadzah alal a'mal, yaitu anjuran kita untuk menjaga amal perbuatan. Menjaga di sini selalu memperhatikan syarat dan rukun dan selalu menjaga keistiqomahan daripada amal yang kita kerjakan. Karena amal perbuatan yang sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal daripada amal perbuatan yang baik sebesar biji sawi, maka dia bakal melihatnya, dan barang siapa yang beramal sebesar biji sawi kejelekan, amal perbuatan jelek, dia bakal melihat. Lah apa yang dia lihat daripada amal perbuatan, pahala atau iqab atau siksaan nanti di akhirat yang bakal dia dapatkan. Makanya amal perbuatan harus kita perhatikan. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencelah orang-orang yang beriman. Dikatakan alam ya'ni lil ladzina amanu. Apakah masih belum waktunya bagi orang-orang yang beriman? Waktunya untuk apa? Apakah masih belum waktunya untuk orang yang beriman ini? Waktu untuk apa? Waktu untuk antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Waktu untuk khusyuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah di dalam ayat ini negur, apakah belum puas tentang kehidupan dunia? Apakah masih sampai kapan kalian ini untuk khusyuk kepada aku? Sampai kapan? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan kalian ini bisa khusyuk untuk zikir kepada Allah? Nah, kita sementara ini ketika zikir pernah khusyuk? Tidak pernah. Ketika kita membaca Al-Quran, wa ma nazala minal haq, dan ketika membaca Al-Quran, apakah kita ini sudah khusyuk? Belum pernah. Bahkan kalau seandainya kita dikasih waktu untuk mengadu oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, mentok kita bisa ngadu 1 jam, 2 jam, belum bisa. Nah, kita waktu malam bangun, minta kepada Allah, mengadu urusan kita kepada Allah. Jadi kita sambatan kepada Allah itu totalitas, kapanpun dan waktunya berapapun lamanya Allah siap mendengar. Tapi kita tidak siap. Kita bangun mentok 1 jam, unek-unek
isi hati, permasalahan kita serahkan kepada Allah, kita ungkapkan, kita ucapkan 1 jam sudah lama. Mungkin kita capek ngangkat tangan, mungkin mulut kita belangkemen atau lain sebagainya. Lah kita di sini masih belum khusyuk. Banyak Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah masih belum waktunya orang yang beriman ini untuk khusyuk kepada Allah ketika zikir kepada Allah? Lah ayat ini turun ada sebagian mengatakan turun kepada orang mukmin, kepada para sahabat, yang mana sahabat itu ketika di kota Mekah mereka kehidupannya itu serba pas-pasan, gangguan sana dan sini. Tapi ketika pindah di kota Madinah, kehidupan dunia mereka ini enak, ekonomi enak dan lain sebagainya. Lah ketika kayak gini, para sahabat ini banyak ketawa, banyak lupa. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ayat ini. Kapan waktunya kita? Apakah masih belum waktunya orang mukmin ini untuk khusyuk ketika zikir kepada Allah? Apakah belum waktunya orang mukmin ini ketika baca Al-Qur'an itu khusyuk? Nah, kalau kita kembalikan dalam diri kita, ada yang sebagian kita umur 30 tahun. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Lah ketika umur kita dalam keadaan kayak gini nih, apakah kita sudah menikmati sholat apa belum? Padahal kita sholat mulai balik, kita anggap baliknya umur 15 tahun. Lah berarti kalau umur 15 tahun 30 tahun berarti sudah 15 tahun sholat, tapi dia belum merasakan kenikmatan sholat. Lah ada apa ini? Lah apakah kita seakan-akan kita ini tidak berpikir, apakah kita sholat kayak beberapa tahun ini kok tidak bisa khusyuk? Ada apa? Lah itu harus dipertanyakan. Lah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Makanya dikatakan ayat ini sebagai celaan. Allah ini sudah lama menunggu kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sedang sendang gurau, dehek, ketawa dan lain sebagainya. Diingatkan, diturunkan ayat ini. Makanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hati kita ini khusyuk. Kita baca Quran tenang. Ketika kita sholat tenang. Jadi seakan-akan urusan dunia yang selama ini kita lakukan sudah biarkan. Seakan-akan wis cukup tentang urusan dunia. Kita sekarang mulai belajar khusyuk ketika zikir, khusyuk ketika sholat, khusyuk ketika membaca Al-Quran. Kemudian wala yakunu kalladina utul kitab min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jangan jadikan mereka orang yang beriman ini seperti orang-orang seperti mereka dahulu. Siapa? Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yaitu Yahudi dan Nasara. Jangan sampai kita seperti mereka. Kenapa mereka kok kejelekan mereka? Kenapa? Apa kejelekan mereka? Sampai Allah ini melarang kita seperti mereka. Apa? Tala alaihil amad faqasat qulubuhum. Antara jarak dia kaum dulu Nasrani ataupun Yahudi dengan para nabi, saking begitu lamanya hati mereka atos, hati mereka ini keras. Nah, kasarane sing bisa ditangkap anak pondok ketika baru keluar itu masih anget-anget ajaran didikan guru yang ada di pondok. Makanya ketika anak pondok pulang awal tahun pertama, tahun kedua seperti malaikat, seperti orang soleh, jangan kaget. Kenapa? Seakan-akan didikan yang ada di pondok ini masih anget. Tapi tunggu beberapa tahun yang akan datang. Apakah masih dalam keadaan sebagaimana dia pulang, awal-awal pulang? Kalau dia seperti sebagaimana awal pulang, berarti ya ini orang Masya Allah. Tapi kalau berubah, berarti seperti pada umumnya manusia. Orang Yahudi dan Nasrani ketika bersama para nabinya, Masya Allah. Tapi ketika ditinggal, para nabinya meninggal, kemudian jaraknya begitu agak jauh, maka mereka sudah belok. Maka sebagian ada yang merubah ayatnya, ada yang menyembunyikan ayatnya,
ada yang ngikuti pemimpinnya dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Makanya kita umatnya kaum muslimin, umatnya Rasulullah, jangan sampai seperti mereka. Siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Antara Nabi dan mereka begitu jauh, mereka berubah. Makanya kita jangan sampai seperti mereka. Kita mendekat dan mendekat supaya apa? Supaya kita lurus, jangan menjauh. Kenapa? Takutkan kita bakal belok. Kemudian dalam ayat kedua, wa qala ta'ala wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil, dan kami atba'nahu bi Isa, kami ngikutkan kepada mereka dengan Nabi Isa, dan kami berikan kepada Nabi Isa kitab Injil, dan waja'alna fi qulubihimul ladzina taba'u ra'fatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di Hawariyin atau pengikut-pengikut Nabi Musa itu kasih sayang. Jadi dikasih Allah turunkan Nabi Isa, dijadikan Rasul dan diberi oleh Allah kitab Injil, dan dijadikan hati-hati mereka ini saling kasih sayang, ra'fa wa rahmah. Akan tetapi warahbaniyatan ibtada'uha, tapi mereka tidak ngikuti itu semuanya, tapi mereka membuat satu ajaran. Apa? Rohbaniyah. Rohbaniyah itu tidak senang dengan dunia, tidak mau kawin, tidak mau istilah menjauh dari urusan dunia. Bahkan masalah perkawinan mereka tidak mau. Padahal ajaran itu tidak pernah disyariatkan oleh Allah untuk Nabi Isa. Jadi makanya mereka kalau ada pemimpin daripada Nasrani atau mereka tidak kawin, karena apa? Ajaran mereka. Siapa yang buat? Mereka sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat ibtada'uha maka tabna alaihim, yang tidak kami syariatkan, tidak kami ajarkan dari mereka, kami buat mereka buat sendiri. Lah kenapa mereka membuat? Ibtigha amradatillah. Mereka ingin mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari ajaran ajaran yang mereka buat sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fama ra'auha haqqa riayatiha. Mereka kaum Nasrani tidak menjaga yang telah mereka ajarkan. Apa? Merubah dan lain sebagainya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ini katakan oleh para ulama permisalan yang dari Al-Qur'an. Wala takunu kalladzi, kalian jangan seperti wanita yang mana wanita ini naqadat ghazlaha, merusak tenunan. Jadi ditenun satu hari semalam, ditenun selesai dirusak tenunan. Jangan seperti itu. Maksudnya apa? Ketika kita sudah melakukan suatu amalan, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan kita kuatkan, kita istiqomahkan, maka jangan sampai kita menghancurkan itu semuanya. Dengan apa menghancurkannya? Dengan meninggalkan. Kita istiqomah habis subuh ini rutin membaca Al-Quran satu juz. Subhanallah, karena capek atau karena apa kita tinggalkan bacaan Al-Quran ini. Jangan. Kenapa? Karena seperti wanita yang menenun sempurna, sudah kuat tenunannya, kemudian dilepas semuanya. Sekarang apa? Tidak dapat apa-apa. Yang dia dapat cuma capek. Lah ini perempuan ada mengatakan min Bani Quraisy, dari Quraisy, kemudian meninggal di Jirona. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? 1 tahun, 2 tahun? Enggak, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu suatu kepastian, yaitu kematian. Makanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita jaga. Makanya muhafadzah alal amal harus kita jaga. Mungkin kita rutinitas baca Al-Qur'an atau istiqomah sholat
harus kita jaga, perhatikan. Supaya apa? Supaya tidak sampai 1 tahun 2 tahun kita tinggalkan. Kenapa? Karena sifat malas itu suatu manusiawi. Makanya katanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau seakan-akan ngasih resep. Mata ra'aita min nafsika takasulan. Jika kalian mendapatkan dalam diri kita mendapatkan dalam nafsu kita, diri kita ini takasulan, bermalas-malasan. Malas daripada apa? Dari ketaatan. Katanya sembahyang sunnah yang sudah diistiqomai kok males yo. Atau membaca Al-Quran yang sudah diistiqomai kok males untuk membaca. Nah kita dapatkan dalam diri kita kayak gitu. Atau kita dapatkan dalam diri kita ini mulai senang kemaksiatan, mulai ada rasa suka untuk bermaksiat, atau sudah ada rasa untuk cinta kepada kemaksiatan. Maka kata beliau, fadzakirha, ingatkan dirimu, ingatkan nafsumu, bi anallaha yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwak. Ingatkan dirimu bahwa Allah itu melihat dan mendengar, dan Allah itu melihat hatimu, rahasiamu. Jadi seakan-akan kita tanamkan dalam diri kita, ketika kita rasa malas ini datang, Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu isi hatiku. Jadi tanamkan. Seandainya gak manfaat itu semuanya, karena apa? Karena pengetahuan kita kepada Allah sangat tipis. Maka fadzakirha, maka nal malakain alladaini yaktubani hasanat wassayiat. Ingatkan nafsumu dengan apa? Dengan malaikat yang ada di kanan dan di kiri. Malaikat atid dan raqib. Hati-hati, jangan maksiat. Apa? Karena di situ ada malaikat atid. Hati-hati, jangan melanggar perintahnya Allah. Karena di situ ada malaikat yang mencatat kejelekan. Nah, itu selalu ingat. Hati-hati, jangan sampai tinggalkan kebaikan. Karena apa? Kebaikan pasti dicatat oleh malaikat raqib dan lain sebagainya. Ingatkan. Jadi pertama kita ingatkan bahwa Allah itu melihat. Ini makamnya sangat tinggi. Ini makam al-ihsan. Mungkin kita belum sampai, tapi apa? Kita lihat malaikat kanan dan kiri, raqib dan atid. Supaya apa? Supaya sadar. Seumpama tidak sadar sama sekali, fadzakirha kurbal maut. Ingatkan bahwa kematian itu dekat. Ingatkan bahwa kematian itu dekat. Wa annahu aqrabu ghaibin yuntadhar. Kematian itu perkara yang gaib, yang paling dekat, yang ketika kita tunggu. Jadi seakan-akan kematian itu, ingatkan masalah kematian, bahwa perkara kematian itu perkara yang gaib, yang paling dekat dengan kita, yang kita tunggu. Mungkin yang belum menikah, menunggu menikah ini ono sing koyo merasa lama atau merasa cepat. Kalau gak punya uang merasa cepat, kalau enggak yang punya uang merasa lama. Lah, pernikahan dengan kematian mana yang paling cepat? Kita tidak tahu. Antara pernikahan atau kematian. Makanya aqrabu ghaibin yuntadhar, paling dekatnya sesuatu yang gaib yang ditunggu. Nah, kalau enggak mempan dengan diri kita, diingatkan dengan Allah melihat kita, diingatkan dengan malaikat tentang kematian, gak mampu untuk menggugah hati kita. Ingatkan tentang siksaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya memang beliau gak nyebutan kelima, karena 4 ini paling faedahnya, paling manfaatnya ketika mengingatkan dalam diri kita. Maksudnya apa? Apapun yang kita lakukan, ingatkan ini. Jadi kita lupa, malas pasti ada. Suatu saat pasti ada. Condong kepada maksiat itu pasti suatu saat pasti datang. Makanya 4 ini kata beliau, fa'alit nafsaka bihadi adkar. Obati diri kamu dengan 4 adkar ini, 4 pengingat ini. Inda taqaudiha anito'a, ketika kita malas daripada ketaatan. Warkunya ila maksiat, ketika kita lebih condong kepada kemaksiatan. Fa innaha minal adwiya an-nafi'ah li amradil qulub, karena 4 ini paling
mujarabnya yang paling bermanfaat untuk hati yang sedang sakit. Maka semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر والأنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونفع كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرب بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توصل المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تصل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد تصفي صحبي والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة سائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.